Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beriang salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita mempelajari fikih dari kitab Al-Fiqh Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Kita sudah masuk kepada bab yang ke-6, babus sadis fi sujudis sahwi wat tilawati wasyukri wa fihi masail. Di dalam persoalan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Persoalan yang pertama, fi masyru'iyyati sujud sahwi wa asbabihi, tentang disyariatkannya sujud sahwi dan faktor penyebabnya. Wal muradu bihi, maksud dari sujud sahwi itu adalah as-sujudu al-matlubu fi akhir as-salati jabaran li naqsin fiha aw ziyadatin aw syakkin, yaitu sujud yang dituntut pelaksanaannya di akhir salat sebagai menambal yang kurang atau tambahan atau keraguan. Jadi faktornya ada yang kurang, ada tambahan, atau ada yang ragu. Sujud sahwi masyru'. Sujud sahwi ini disyariatkan. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasi'a ahadukum falyasjud sajadataini." Disebabkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antaramu lupa, hendaklah dia sujud 2 kali. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim. Jadi sujud sahwi itu 2 kali, bukan sekali. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam lima sayati bayanuh. Dan dasar yang lain adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Nabi dan perbuatan Nabi. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyyati sujud sahwi. Ulama telah sepakat disyariatkannya sujud sahwi. Wa asbabuhu thalathatun. Penyebabnya ada 3. Az-ziyada wan naqsu wasyak. Ada tambahan, ada kurangan, dan ada ragu. Persoalan yang kedua, mata yajib, kapan sujud sahwi itu wajib kita lakukan. Yajibu sujud sahwi lima ya'ti. Wajib sujud sahwi itu disebabkan oleh hal berikut ini. Yang pertama, idza zada fi'lan min jinsis shalah. Apabila dia melakukan tambahan perbuatan dari jenis perbuatan sholat. Dia lakukan gerakan dari jenis gerakan sholat. Ka'yazida ruku'an aw sujudan aw qiyaman aw qu'uda. Seperti dia menambah ruku', sujud, berdiri, atau duduk. Jadi gerakan dalam sholat atau hay'ah dalam sholat itu
ada 4, yaitu ruku, sujud, berdiri, dan duduk. Jika seandainya dia menambah ruku melebihi dari ruku yang ada, menambah sujud melebihi dari sujud yang ada, menambah qiyam berdiri dari qiyam yang telah disyaratkan, atau duduk dari duduk yang disyaratkan, walau qadra jalsatil istirahah, walaupun seukuran duduk istirahat. Mana yang dimakan dari duduk istirahat? Duduk di mana ketika kita dari sujud mau berdiri, sujud duduk sebentar kemudian berdiri. Ya, walaupun ukurannya tempo yang pendek seperti duduk istirahat. Li hadis Ibnu Mas'udin, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, Shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsan. Rasulullah mengimami kami salat 5 rakaat. Falamman fatala min as-salah tawashwashal qaum bainahum. Ketika Nabi selesai salat, kaum atau jamaah yang ada pada saat itu tawashwash, yakni saling ngomong, suaranya semakin membicarakan, kok salatnya ada tambah dan yang lain. Yakni suaranya hiruk pikuk. Faqala ma sya'nukum? Lalu Nabi mengatakan, kenapa kalian? Faqalu ya Rasulullah, hal zida fis salati syai'? Ya Rasulullah, apakah ada tambahan di dalam solat? Ya, ini maksudnya apakah solat kita ada tambahan? Qala la, kata Nabi tidak. Qalu fa innaka salaita khamsan, sesungguhnya engkau telah solat 5 rakaat. Fanfalata, lalu Nabi berpaling, kembali berpaling menghadap ke kiblat. Sajada sajadatain thumma sallam. Lantas beliau sujud 2 kali, kemudian beliau salam dari sujud 2 kali tadi. Thumma qala, lalu Nabi mengatakan, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaw. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain. Hanya saja aku ini adalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila salah seorang di antaramu lupa, maka hendaklah dia sujud 2 kali. Fa idza alima biziyadah wa huwa fis shalah. Jika dia tahu ada tambahan di dalam salat, dia dalam sedang salat, tahu dia ada tambahan, wajib alaihi julusu hala ilmihi, wajib dia duduk ketika dia mengetahui atau ketika dia sadar bahwa ini adalah tambahan. Hatta law kana fi athna'ir ruku', walaupun dia sedang ruku', li'annahu law istamarra fi ziyadah ma'a ilmihi la zada fi sholati syai'an 'amdan wa hadha la yajuz. Kalau seandainya dia berkelanjutan melanjutkan tambahan tersebut sementara dia mengetahui, maka dia telah menambah dalam solatnya tambahan yang disengaja, maka ini tidak boleh. Baik. Pertama, dari hadis ini kita mengetahui bahwa obrolan setelah solat sebelum sujud sahwi tidak membatalkan sujud sahwi. Ya. Jadi terjadi kekeliruan. Maka begitu juga kalau seandainya imam ini nggak mengerti dia apa kekeliruannya. Ya, imamnya nggak mengerti apa kekeliruannya. Sudah ikuti aja imamnya.
kemudian dia salam. Jadi kita ingatkan nih, dia nggak tahu apanya. Contoh ya, jika seandainya imam ini sujudnya baru sujud pertama di rakaat tertentu, dia baru sujud pertama, langsung sudah berdiri, dia anggap itu sudah sujud kedua, terus ditasbih, ya, tasbih pasti dia turun, ngapain? Ya, tasyahud, nanti ditasbih lagi. Ya, dia hanya adalah duduk di antara dua sujud, sehingga terjadilah mungkin boleh jadi dia tidak paham apa kekeliruannya. Maka dalam kondisi kayak gitu ya dilanjutkan aja. Jika rukunnya tinggal, berarti sholat rakaat yang tinggal rukunnya batal. Ya, kemudian rakaat berikutnya sah. Kalau dia berdasarkan itu dia salam, berarti dia salam dari sholat yang tidak sempurna. Taruhlah misalkan sholatnya 4 rakaat, ada kekeliruannya tadi, dia hanya sekali sujudnya, seharusnya 2 kali dalam 1 rakaat. Ya, lalu rakaat itu jadi batal. Setelah sholat kita sampaikan, ya, imam tadi sujudnya sekali, ya, seharusnya 2 kali. Nah, maka dalam kondisi itu paham dia apa yang dia lakukan, bukan sujud, dia harus berdiri karena rakaatnya tinggal kurang, dia harus berdiri tambah 1 rakaat lagi. Kemudian setelah itu baru nantinya tasyahud, kemudian dia salam, setelah salam baru dia sujud sahwi. Ya, jadi paham dia apa yang akan dilakukan. Nah, begitu juga kalau seandainya Nabi ini sholatnya 5 rakaat, tentu sahabat tidak ada yang protes. Sahabat tahu nih 5 rakaat, tapi tidak ada yang protes. Kenapa? Khawatir memang ada perubahan, makanya mereka diam. Tapi kalau sekarang ini ada yang mau sholat 4 rakaat, 5 rakaat, harus diprotes, karena tidak akan mungkin ada tambahan. Baik, jika dia sudah tahu bahwasanya ini ada tambahan, ya, dia harus turun. Ya, dia harus turun. Karena kalau dia tahu itu tambahan, dia melanjutkan, berarti sholatnya batal. Nggak boleh dia tambah sholatnya menjadi 5 rakaat. Baik. Kalau seandainya dia yakin itu adalah rakaat keempat, dia yakin. Sementara makmum ada terbagi, ada yang ragu, ada yang yakin itu adalah rakaat kelima. Apa yang dilakukan oleh makmum? Makmum yang yakin itu adalah rakaat yang kelima, dia harus duduk. Enggak boleh dia mengikuti imam. Ya, tidak boleh dia mengikuti imam. Kalau seandainya dia mengikuti imam, kalau seandainya dia mengikuti imam dan dia tahu, ya, bahwasanya dia tahu bahwa ini adalah rakaat kelima, sholatnya batal. Ya, nah jadi dia duduk saja, kemudian tasyahud sendiri, kemudian nunggu imam sampai dia tasyahud sampai selesai. Ya, baik. Yang kedua, aw sallama qabla itmami salatihi. Yang tadi, yang pertama dia salam dari 5 rakaat, ada penambahan 1 rakaat. Ketika diingatkan harus turun langsung. Atau kalau seandainya memang enggak ada yang mengingatkan,
ragu semuanya. Tapi setelah sholat, tadi 2 rakaat enggak ya? Gitu kan. Oh iya, kan. Ambu ragu tadi gitu ya kan. Kayaknya yo. Sampaikan ke imam. Oh tadi kita sholat ya 5 rakaat. Sudah kalau begitu imamnya langsung dia sujud sahwi. Atau dia salam sebelum disempurnakan sholatnya. Maksudnya apa? Kalau dia sholat 4 rakaat berarti mungkin boleh jadi dia salam pada 2 rakaat atau pada 3 rakaat. Ya, dia merasa itu sudah sempurna. Li hadits Imran bin Husain, berdasarkan hadis Imran bin Husain, qala sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 raka'atin min al-'asr. Nabi salam dari 3 rakaat dari salat asarnya. Thumma qama fadakhala al-hujrah. Kemudian beliau berdiri, sudah selesai salat. Beliau berdiri, masuk ke rumahnya. Ya, masuk ke rumah. Faqama rajulun basitul yadaini. Lalu ada seorang yang tangannya panjang. Beliau ya, faqal, lalu dia mengatakan, aqusratus shalah? Apakah salat ini dipendekkan? Yang seharusnya asar 4 rakaat ya, menjadi 3. Apakah ada pemendekan? Fakharaj ya, lantas dia keluar. Fasalla raka'at allati kana taraka thumma sallam thumma sajada sajataini sahwa thumma sallam. Lantas dia solat 1 rakaat yang dia tinggalkan, berarti yang lupa tadi. Jadi ketika dia salam dari 3 rakaat, maka dia tambah 1 rakaat. Ya, 1 rakaat, kemudian salam dulu dari 1 rakaat tadi. Kemudian sujud dengan 2 sujud untuk sahwi. Kemudian salam. Jadi begini, kita tidak boleh merubah hay'ah bentuk solat kita. Ya, tidak boleh kita rubah bentuk solat kita. Kalau solat kita sempurna, maka kita salam dari solat kita. Orang yang terjadi penambahan di dalam solatnya, dia tadi salam 3 rakaat, lalu ditambah 1 rakaat, bilangannya menjadi sempurna. Ada penambahan nggak di situ? Tidak ada tambahan. Ada penambahan. Apa yang penambahan di sini? Salamnya 2 kali. Ya, salamnya 2 kali. Maka jangan kita sujud sahwi sebelum salam. Sebab kalau kita sujud sahwi sebelum salam berarti kita menambah bentuk solat kita. Maka kita selesaikan dulu solat kita. Ya, kita selesaikan solat kita. Assalamualaikum, baru setelah itu kita takbir sujud sahwi atas kekeliruan yang terjadi. Ya, baik. Yang ketiga, au lahana lahnan yahilul ma'na sahwa. Di sini disebutkan dia keliru bacaannya, yang mana kesalahan bacaan itu merubah makna. Ya, seperti misalkan dalam surah Al-Fatihah dia baca misalkan, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dibacanya an'amta 'alaikum. Hum dengan kum berbeda maknanya. Ya. Li'anna 'amaduhu yabtul shalah. Karena kesengajaan di dalam membaca, kekeliruan salah dalam bacaan tadi sengaja membatalkan salat.
maka wajiblah sujud sahwi. Dan ini ya terutama adalah di Al-Fatihah. Ya, jangan rubah, karena Fatihah ini adalah rukun. Au taraka wajiban, atau dia meninggalkan wajib salat. Li hadis Ibnu Buhainah, qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'd as-salawat thumma qama falam yajlis. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami 2 rakaat di sebagian salat. Kemudian beliau berdiri dan tidak duduk. Ya, ini maksudnya tidak duduk di tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'ahu. Lalu manusia berdiri bersama beliau. Falamma qada salatuhu wa nadharna taslimahu kabbara qabla at-taslim fasajada sajadataini wa huwa jalisun thumma sallam. Ketika beliau sudah menyelesaikan salatnya, kami sudah menunggu salam beliau, ya, nunggu salam aja. Beliau bertakbir sebelum salam. Beliau sujud 2 kali dalam keadaan beliau duduk. Ini enggak perlu berdiri. Ya, dari duduk tadi mau sebelum salam beliau sujud 2 kali. Tsumma sallam. Kemudian beliau salam. Sabata hadza bil khabari fi man taraka at-tashahhud al-awsat. Fayuqasu alayhi sa'irul wajibat katark at-tasbih fi ar-ruku' was-sujud وقوله بين سجدتين رب اغفر لي وتكبيرات الانتقال. Keadaan yang tadi ketinggalan wajib itu terbukti adanya dalil bahwa Nabi ketinggalan tasyahud tengah-tengah, yakni tasyahud pertama. Itu adalah wajib. Adapun wajib-wajib yang lain tidak ada dalil yang konkret untuk itu. Maka dikiaskanlah, jika seandainya kita meninggalkan yang wajib yang lain, dikiaskanlah kepada perbuatan Nabi yang lupa dengan tasyahud awal untuk pelaksanaan sujud sahwinya. Seperti lupa menyebutkan tasbih di dalam rukuk dan sujud. Karena itu adalah bagian dari wajib-wajib sholat. Atau lupa mengucapkan Rabbighfirli di dalam duduk di antara 2 sujud. Atau lupa mengucapkan takbir perpindahan satu rukun ke rukun yang lain. Dan itu adalah wajib-wajib. Nanti bisa kembali lagi kepada wajib-wajib sholat. Jika lupa, berarti ada terjadi pengurangan. Ya. Kalau terjadi pengurangan, sujud sahwinya sebelum salam. Kenapa sujud sahwinya sebelum salam? Sebagai penyempurna yang kurang. Ya. Wajibnya lupa. Supaya menjadi sempurna, disempurnakan dengan sujud sahwi. Makanya dilakukan sebelum salam. Tapi kalau seandainya sholatnya sudah sempurna, cuma terjadi kekeliruan, maka sujud sahwinya setelah salam. Baik. Khusus untuk tasyahud awal, jika seandainya imam atau seandainya seseorang yang sholat sudah berdiri dengan sempurna, maka dia tidak boleh lagi turun ke bawah. Tapi kalau seandainya dia sudah berdiri tapi belum sempurna,
diingatkan oleh makmum, maka hendaklah dia turun. Ya. Tapi kalau seandainya dia sudah mau berdiri, ya, seperti orang mau berdiri dari duduk istirahat, mau berdiri, ingat dia, maka duduk. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ketika dia mau naik tadi baru ingat, lalu dia duduk, maka itu tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau seandainya dia sudah berdiri ke atas, walaupun dia belum sempurna, dia turun ke bawah, dia tetap sujud sahwi. Kira-kira sujud sahwi di mana? Sebelum atau setelah? Setelah. Karena tidak ada yang kurang dari sholatnya, hanya saja ada kekeliruan. Ya. Tapi kalau seandainya dia sudah berdiri sampai sempurna, tidak boleh lagi dia turun. Makmum bagaimana kalau seandainya dia bukan subhanallah, subhanallah? Ya, apa dia sudah? Ya. Saya masih ingat seorang ulama di kampung saya dahulu, kalau tidak salah waktu itu saya masih di MTS, kami sholat zuhur. Jadi Buya ini lupa tasyahud awal, berdiri dia. Lalu semuanya sudah subhanallah, subhanallah. Beliau tetap juga berdiri, dan lalu beliau mengode dengan tangannya begini untuk menyuruh makmumnya berdiri, maka semuanya berdiri. Ya. Karena dia sudah sempurna, dia sudah masuk ke rukun berikutnya. Ya, dia sudah masuk ke rakaat ketiga, maka jangan turun dia lagi ke bawah. Baik. Yang kelima, wajib sujudu sahwi idza syakka fi adad raka'atin falam yadri kam shalla. Yang kelima, wajib sujud sahwi apabila dia ragu berapa jumlah rakaat yang dia kerjakan, dia tidak tahu. Ya. Wa dzalika athna'is shalah. Hal itu terjadi pada saat salat. Li'annahu adda juz'an min salatihi mutaraddidan fi qawnihi minha aw za'idan 'alayha. Fa dha'afat an-niyyah wa ihtajat lijabr bis-sujud. Wajib untuk sujud sahwi karena keraguan tadi, dia tidak tahu berapa bilangan yang sebenarnya. Maka dia ini sudah menunaikan sebagian dari solatnya, hanya saja dia ragu di dalam apakah yang ini bagian dari solat atau tidak. Ragu dia. Pada saat ragu itu, niat di dalam solatnya melemah di dalam menunaikan rakaat ini. Ini solatnya dari solat atau tidak dari solat nih? Maka ditambahlah dengan sujud sahwi. Ya, disebabkan oleh keraguan itu. Berdasarkan umum hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu asyaitanu falabisa alaihi. Sesungguhnya salah seorang di antaramu apabila dia berdiri mengerjakan salat, datang syaitan kepadanya memberikan keraguan. Hatta la yadri kam shalla. Sampai dia tidak tahu berapa dia sudah sholat nih. Sholatnya, kemudianlah painya ke pasar, atau pai banyaknya di karangnya, atau apa. Pikirannya sudah kemana-mana dalam sholat nih. Badan lain dari sholat, tapi pikiran kemana. Akhirnya, ya inilah yang meragukan kita dalam sholat. Ya. فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجَدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. Maka hendaklah dia sujud apabila salah seorang di antara mendapatkan hal yang kondisi seperti itu, hendaklah dia sujud 2 kali yang dia sedang duduk. Wa huwa fi hadhil hala baina amrayn. Dia di dalam 2 keadaan, ya, antara 2 keadaan. Imma ayakuna syak biduni tarjih li ahadil ihtimalain. Boleh jadi dia ragu
tanpa bisa menetapkan salah satu dari angka. Ambola solat 3 atau ampe, 3 atau ampe, 3 nak ingin beliau. Tak bisa ni menentukan entah 3 atau ampe. Ya, enggak bisa dia tentukan mana angka yang kuat menurut dia ni. Boleh jadi 4, boleh jadi 3, kan gitu kan? Tapi dalam ini dia tidak bisa menentukan. Fa fi hadhihi halah, dalam kondisi ini ya'khudhu bil aqall wa yubna alaih. Dalam kondisi ini diambillah yang terkecil. Terkecilnya dari 3 atau 4, apa yang terkecil? 3. Maka dia tambah satu lagi. Ya. Wa yasjudu lisahwi, maka dia sujud untuk sahwinya, untuk kelupaan ini, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an falyatrah syak wal yabni ala ma istayqan thumma yasjud sajdataini qabla an yusallim." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antaramu ragu, dia tidak tahu berapa dia sudah solat, 3 atau 4, maka hendaklah dia buang yang ragu. Dia dia posisikan pada angka yang yakin. Ya, dari 3 dan 4 itu mana yang ragu? 4 yang ragu, 3 yang yakin. Ya. Kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sujud sebelum dia salam. Ini jika kita tidak bisa menentukan mana angka yang kita yakini, maka kita ambil angka yang terkecil, maka kita sujud sebelum salam. Amma idza ghalaba ala dhannihi wa tarajjaha ahadul ihtimalain, kalau seandainya dia kira bahwa ada angka yang lebih terkuat menurut dia, boleh jadi dia yakin ini 3 atau ini 4. Ya, dia ambil berdasarkan pilihan. Ya, bukan berdasarkan angka yang terkecil, tapi berdasarkan pilihan dia yang lebih dia yakini. Fa innahu ya'mal bihi wa yubna alaih, maka dia lakukanlah apa yang dia yakini. Wa yasjudu sajadataini sahwi, lalu dia sujud 2 kali sujud untuk sahwi ini. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi man syakka wa taraddad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ragu, ya, falyataharras shawab, hendaklah dia pilih mana yang kuat. Ya, thumma yutim alaihi ay ala taharri thumma yusallim, lalu dia pilihlah mana yang dia yakini dari angka tadi. Ya, oh dia meyakini angka 4, ya sudah, berarti tidak perlu dia tambah. Oh dia yakini adalah angka 3, maka dia tambah. Ya, lalu kemudian dia salam dari solatnya. Baik, berarti dia sudah mengerjakan solatnya yang sempurna. Tsummal yasjud sajadataini ba'da an yusallim, kemudian dia sujud 2 kali setelah dia salam. Baik, itu kalau seandainya solat kita sendiri. Kalau kita solat berjamaah, imam dia ragu nih, ya, ragu. Dia ambil yang dia kuat. Ternyata nggak ada yang protes. Ya, di rakaat ketiga, rakaat keempat itu dia ragu. Ini rakaat ketiga kampe ya, ketiga kampe. Cek dulu. Sudah, kayaknya ampe kok. Ya, duduk dia. Nggak ada yang protes di belakang. Subhanallah, nggak ada. Kalau seandainya 3 rakaat, tentu ada yang mengatakan subhanallah. Lalu apa yang dia lakukan? Salam. Setelah itu bagusnya dia sujud sahwi, Allahu Akbar. Ya, 2 kali sujud.
Karena terjadi pada dirinya keraguan. Dan ini pernah terjadi bagi saya sholat waktu di kampus. Yang menjadi imam itu adalah rektor. Sholat kita rasanya nggak ada yang kurang, nggak ada yang tambah. Tahu-taunya setelah salam, ya, rektor Allahu Akbar, ya, sujud sahwi. Kita juga sujud sahwi semuanya. Berarti pada saat itu, ya, beliau ragu, tapi bisa menentukan mana yang tepat. Ya, tapi kalau seandainya kita keliru, diingatkan oleh makmum, ya, kita meyakini ini 4, ini 3, ternyata dia 4, lalu kita tambah, ya, ketika kita tambah, menurut makmum berapa? Nah, kita ragu nih 3 atau 4, ya, lalu kita hitung dia, oh sudah, tidak bisa dia menentukan, sudah saya bilang aja dah 3 deh, gitu ya. Lalu kita berdiri untuk keempat, makmum bilang subhanallah, menurut makmum rakaat keberapa? Rakaat kelima lah, ya. Rakaat kelima kironya, kayak gitu kan? Turun dia. Setelah turun, apa yang dilakukannya? Lanjutkan sholatnya, yakni tasyahud berarti ya. Kemudian salam. Setelah salam, sujud 2 kali. Ya, karena dia sudah berdiri. Baik. Persoalan yang ketiga, mata yusannu. Kapan dianjurkan, disunatkan untuk sujud sahwi? Ya, dari buku ini ada yang diwajibkan, ada yang disunatkan. Ya. Yusannu sujud sahwi idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mahalli sahwa. Apabila dia disunatkan sujud sahwi apabila dia mengucapkan ucapan yang disyariatkan di dalam solat tapi tidak pada tempatnya. Kal qiraati fir ruku'i was sujud, seperti dia membaca Al-Quran di waktu ruku' dan sujud, ya, atau dia membaca at-tasyahud fil qiyam, atau misalkan sami Allahu liman hamidah, yang dibacanya di situ at-tahiyatu lillahi wassalatu wattayyibat misalkan. Kan tidak pada tempatnya, bacaan dalam solat tapi tidak pada tempatnya. Atau sami Allahu liman hamidah rabbil filli warhamni wajburni, ya, bacaan duduk di antara 2 sujud dibaca di waktu i'tidal, ya. Mal ityani bil qaulil masyru' fi dzalikal mawdi', ditambah lagi dengan keliru taunya, lalu dia ulangi bacaan yang benar pada bacaan di posisi tersebut. Ka yaqula fi ruku' ma'a qauli subhana rabbil azim, li hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain, ya. Atau orang tadi dia membaca begini, waktu ruku dia mengucapkan tasyahud misalkan, salah, keliru ucapan dia, terbaca bagi dia tasyahud waktu ruku, kemudian dia sadar, lalu dia kembali mengucapkan yang benar, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, ya. Berarti dia meletakkan posisi bacaan, dia bacaan solat cuma tidak pada tempatnya, maka disunatkan untuk sujud sahwi. Apa dasarnya? Keumuman hadis Nabi, apabila salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaklah sujud 2 kali, ya, sajdatain. Sampai di sini clear ya? Baik. Setelah, ya, setelah, karena dia sudah baca sempurna. Sujud sahwi sebelum salam kapan? Apa sebabnya?
Keraguan. Yang pertama, kalau ada kekurangan, ada pengurangan wajib. Ya, ada pengurangan wajib, maka sujud sahwinya sebelum salam. Yang kedua, apabila dia ragu dan dia tidak bisa menentukan mana yang kuat, lalu dia ambil angka yang terkecil, maka sujud sahwinya sebelum salam. Selebihnya setelah salam. Ya, ada penambahan sujud sahwi setelah salam. Ragu tapi dia bisa menentukan mana yang kuat, maka sujud sahwinya setelah salam. Baik. Persoalan yang keempat, maudhi'uhu wa sifatuhu, tempatnya dan tata caranya. La raiba anna al-ahadits warada fi mawdi' sujudi sahwi ala qismain. Tidak diragukan bahwa hadis-hadis yang datang tentang sujud sahwi ini ada di dua bagian. Tentang di mana posisi sujud sahwi ini ada dua bagian. Qismun dalla ala masyru'iyyati qabla salam. Satu bagian yang menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi sebelum salam. Wa qismul akhar dalla ala masyru'ati ba'da salam. Yang bagian yang lain menunjukkan akan disyariatkannya setelah salam. Walihada qala ba'dul muhaqqiqin. Maka sebagian ulama yang peneliti mengatakan innal musalli mukhayyarun insya'a sajada qabla salam au ba'dahu. Sebagian ulama mengatakan orang salat dia memilih, ya, memilih dia mau sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam. Ya, li'anna al-hadits warada bi kila amrayni. Falau sajada li kulli qabla salam aw ba'dahu jaza. Ya. Hadis-hadis keduanya mendatangkan sujud sahwinya kadang ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Kalau dia melakukan salah satunya sah. Ya. Qala Zuhri kana akhirul amrayn sujud qabla salam. Az-Zuhri mengatakan urusan terakhir di dalam urusan ini adalah sujud sebelum salam. Tapi kalau seandainya kita bisa membaginya seperti tadi, ya silakan sesuai dengan hadis. Kalau dia kekurangan, dia sujud sebelum salam. Kalau penambahan, sujud setelah salam. Kalau bingung-bingung, sudah sujud aja sebelum salam. Ya. Oh, saya sujud sudah salam, ya sujud sudah salam. Boleh. Ya. Kedua-duanya. Sifatus sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. Sajadatani kasujudis salah. Dua sujud seperti sujud kita dalam salat. Yukabbiru fi kulli sajadatin lis-sujud. Yani bertakbir setiap sujud untuk sujudnya. Wa li raf'ihi minhu, berdirinya juga atau bangkit dari sujudnya juga takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, duduk, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Tsumma yusallim, kemudian dia salam. Wa dhahaba ba'dhum ila annahu yatashahhad idza sajada li sahwi ba'da salam. Sebagian ulama ada memandang bahwasanya dia bertasyahud setelah sujud sahwi setelah salam. Kalau seandainya sujud sahwi itu setelah salam, berarti dia mengerjakan sujud 2 kali. Setelah sujud 2 kali, tasyahud dia kembali. Ya, ini sebagian pendapat dari ulama. Liwurudi dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi 3 ahadits hasana bimajmu'iha kama qala Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan ini ada hadis, nilai hadisnya adalah hasan jika dikumpulkan semua riwayatnya. Jika ada yang melakukan itu boleh. Kalau tidak melakukan juga boleh. Ya, sujud sahwi, setelah sujud sahwi baru salam. Taib, ini tentang sujud sahwi. Adapun sujud yang kedua adalah sujud tilawah. Sujud tilawah disyariatkannya dan hukumnya disyariatkan ketika kita membaca ayat-ayat yang di dalamnya terdapat sujud. Dan ketika kita mendengar.
Ketika kita membaca, ketika kita mendengar. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra alaina surata fiha sajadah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Nabi membacakan kepada kami surat di dalamnya ada sajadah, maka beliau sujud, kami pun sujud bersama beliau, hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhati, sampai di antara kami tidak dapat lagi posisi untuk meletakkan keningnya. Ya, karena mungkin sedang duduk bareng-bareng gitu ya. Rapat sehingga tidak ada tempatnya. Wa huwa sunnatun 'ala sahih, hukumnya adalah sunnat. Hukumnya sunnat, tidak wajib. Falaysa biwajibin, bukanlah diwajibkan. Faqad qara'a Zaid bin Thabit 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud fiha. Zaid bin Thabit membacakan kepada Nabi surat An-Najm dan beliau tidak sujud, di mana di akhir itu ada sujud. Ya. Fadalla ala adamul wujub, dan ini menunjukkan tidak diwajibkannya sujud sahwi. Sujud tilawah. Maka bacaan misalkan ada imam membaca sujud tilawah, imam sujud, makmum sujud. Jika imam tidak sujud, maka makmum jangan sujud. Ya, karena makmum mengikuti imam. Ya. Demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Kita masih tinggal sedikit pembahasan kita tentang sujud tilawah, kemudian terakhir sujud syukur insyaallah taala. Setelah salat kita kembali melanjutkannya. Sallallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan tentang sujud tilawah. Bahwasanya sujud tilawah ini disyariatkan kepada orang yang membaca dan orang yang mendengar bacaan. Apabila ayat sejadah dibaca di dalam solat atau di luar solat, maka yang membaca dan yang mendengarnya sujud. Karena hal ini perbuatan Nabi SAW ketika beliau membaca sajadah dan para sahabat juga sujud bersama beliau. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis Ibnu Umar di atas. Fayasjudu wa nasjudu ma'ah. Beliau sujud dan kami pun sujud bersama beliau. Dalil atas disyariatkannya sujud tilawah di dalam salat adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Rafi' bahwasanya dia mengatakan, aku salat bersama Abu Hurairah al-atamah, salat Isya. Beliau membaca idza as-samaa'u syaqqat fasajad. Beliau sujud. Faqultu ma hadhihi? Lalu aku berkata kepadanya, apa ini? Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim. Abu Hurairah mengatakan, aku sujud dengan membaca surat ini di belakang Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu fiha hatta alqah. Senantiasa aku sujud terus sampai aku ketemu dengan Allah, yakni wafat. Apabila yang membaca tidak sujud, maka yang mendengar juga tidak sujud. Ya. Karena yang mendengar mengikuti orang yang membaca di dalam bacaan tersebut. Berdasarkan hadis Zaid bin Thabit yang telah berlalu, di mana Zaid tidak sujud dan Nabi pun tidak sujud. Ya. Keutamaan sujud tilawah berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qara'a ibnu adam as-sajadata fasajada i'tazala syaitanu yabki wa yaqulu ya waylah umira ibnu adam bis-sujudi fasajad falahu jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar. Apabila anak Adam membaca sajadah lalu dia sujud, maka syaitan meminggir dan menangis. Dia mengatakan, waduh celaka. Anak Adam disuruh untuk sujud, lalu dia sujud, dia mendapatkan surga.
aku disuruh untuk sujud, aku enggan, bagiku api neraka. Adapun tata cara sujudnya, ya, dan bentuk dan tata caranya, yasjudu sajadatan wahidah. Sujudnya hanya sekali. Dia bertakbir apabila sujud, kemudian mengucapkan dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la, bisa sebagaimana dalam sujud salat. Atau dia baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, bacaan dalam sujud juga boleh. Atau dia baca sajada wajha lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi, ya, itu juga boleh. Ya, sujud, waktu sujud takbir. Kemudian tempat-tempatnya ada 14 posisi. Ada lagi yang mengatakan 15 tempat, ya, di dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama adalah dalam surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'd ayat 15, surah An-Nahl ayat 49 sampai 50, ya. Ini yang berhubungan dengan sujud. Ada 14 dan malah ada yang mengatakan 15. Terjadi perbedaan para ulama dalam permasalahan ini. Kalau kita lihat ayat yang ada di dalam, ya, di mana di dalamnya itu imma diperintahkan untuk sujud atau menceritakan orang-orang beriman yang sujud. Ketika kita membacanya, kita juga ikut sujud, ya. Itulah yang kita lihat. Baik, kita masuk pada sujud syukur. Sujud syukur dianjurkan untuk sujud syukur bagi orang yang mendapatkan nikmat atau terhindar dari bencana, atau diberi kabar gembira atau diberi kabar yang mengembirakannya. Ya, dia mendapatkan kabar gembira. Maka hendaklah dia sujud, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Akan tetapi apabila dia menghadap kiblat itu afdal. Karena kalau kita lihat sujud syukur ini, ya, spontan. Ketika dia dapat berita atau terhindar dari bencana, langsung dia sujud pada saat itu. Rasulullah SAW pernah melakukannya. Dari hadis Abi Bakrah, anna Nabi SAW kana idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka ta'ala. Rasulullah SAW apabila datang kepadanya perkara yang mengembirakannya, atau dia merasa gembira dengan berita itu, maka dia turun, ya, tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda bersyukur kepada Allah. Wa kadza fa'ala sahabah ridwanullah alaihim. Begitu juga dilakukan oleh para sahabat. Wa hukmu hadzal sujud hukmu sujud tilawah. Hukum sujud ini sama dengan hukum sujud tilawah, yaitu sunnat, tidak wajib, ya. Dan begitu juga tata caranya, ya, Allahu Akbar dia sujud, ya, kemudian bacaannya bacaan yang dibaca ketika sujud di dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kita coba lihat tanya jawab. Saya baru menempati rumah di komplek perumahan, tapi tidak ada masjid di sekitar komplek, dan masjid ada di luar jauh dari komplek. Saya tidak punya motor, tapi ingin sholat 5 waktu ke masjid. Sementara laki-laki harus sholat berjamaah ke masjid. Bagaimana solusinya, Ustaz, untuk hal tersebut? Berapa jauhnya masjid itu dari rumah kita? Ya,
Apakah 1 kilo? Seorang sahabat dia pergi ke masjid Nabi SAW, datang dari, kalau sekarang masjidnya namanya Qiblatain, ya, Bani Salimah. Datang dia sana ke tempat masjid Nabi, tidak pernah tertinggal, ya, sampai dia diusulkan supaya beli keledai untuk naik kendaraan. Beliau enggak, saya berjalan kaki, supaya langkah saya itu, berangkat saya dan pulang saya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, baginya itu. Maka berangkat tidak ada motor, sudah jalan kaki. Berangkat lebih awal, kita dapatkan pahala semakin banyak. Semakin jauh posisi kita, maka semakin besar pahalanya. Wallahu ta'ala. Ini ada pertanyaan, apakah kajiannya terbuka untuk umum atau ada pendaftaran? Kita sekarang pengajian kita terbuka untuk umum, tidak perlu mendaftar-daftar, ya. Ada anak meninggal dalam kandungan usia 6 bulan, mesti diakikahkan juga? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, berdasarkan hadis kullu mauludin murtahinun biaqiqatihi, ya, yakni setiap terlahir tergadai dengan akikahnya, maka tetap disyariatkan walaupun dia gugur, ya, gugur kandungan, tapi setelah dia ditiupkan ruh, maka disyariatkan supaya nanti dia memberikan syafaat untuk orang tuanya. Adakah sujud sahwi untuk solat sunat? Seperti ketika waktu solat tarawih, imam pernah solat 5 rakaat sedangkan di masjid dilakukan 4-4-3. Bagaimana itu Ustaz? Apakah berlaku juga sujud sahwi terhadap solat sunat? Ya, ya, berlaku untuk solat sunat sebagaimana berlaku untuk solat wajib. Dalam keumuman hadis tadi, ya, wa idza nasi'a ahadukum falyasjud sadadatain. Bagaimana solat seseorang yang dimana gerakan dan sikap solatnya tidak sesuai dengan sunnah? Contoh, posisi kaki atau tangan waktu sujud tidak sesuai dengan sunnah. Menghamparkan tangan posisi tumit tidak rapat. Apakah solatnya tidak sah atau pahalanya tidak sempurna? Solatnya sah selama solatnya memenuhi rukun syarat, rukun wajibnya, maka solatnya diterima. Ya, kurang sunatnya, ya, kurang sempurna, gitu aja. Ya, insyaallah taala solatnya sah. Apakah ada bacaan saat duduk di antara 2 sujud sahwi? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kita baca sesuai dengan apa yang dalam solat kita baca, atau kita diam pun boleh. Waktu sujud sahwi diam, duduk diam, sujud lagi diam, boleh. Atau kita baca bacaan dalam solat kita. Kita baca Subhana Rabbil A'la, duduk kita baca Rabbul Fidli, kemudian kita sujud lagi Subhana Rabbil A'la, juga boleh. Andaikan sendiri solat Ustaz, tapi lupa jumlah rakaatnya dan tidak ada yang mengingatkan bahwa rakaat solat kurang, kemudian dia tidak melakukan sujud sahwi, jadi bagaimana solatnya? Lah, bagaimana cara dia tahu dia solatnya lupa kurang? Dia solat sendirian. Kalau seandainya lupa, bagaimana dia? Apa yang membandingkan dia itu ada yang lupa? Gitu. Dia solat sendirian. Ya. Nah, kalau ragu, di situ sujud sahwinya. Kalau ragu, tapi dia sudah solat. Dari mana dia tahu bahwasanya dia solatnya kurang? Apakah yang dibaca ketika sujud sahwi? Sudah kita sebutkan tadi, ya. Bacaannya boleh diam atau membaca bacaan dalam salat. Adapun bacaan subhanalladzi la yanamu wa la yashu itu tidak sahih. Berjamaah salat
apabila dalam solat berjamaah salah satu jamaah negur imam, padahal imam sudah betul rakaatnya, dengan cara makmum yang lain untuk mengatakan bahwa imam tersebut sudah betul, sedangkan imam menjadi ragu dan langsung duduk untuk melaksanakan tasyahud akhir. Ini mungkin makanya ini kaidah ya. Jika seandainya yang menegur imam itu satu orang, jangan dihiraukan, kecuali kalau kita ragu. Ya, kalau kita tidak ragu, satu orang cuma jangan dihiraukan. Jangan-jangan dia sedang belalang muada dia. Ya, tapi kalau sudah dua orang, maka baru diakui. Karena Nabi SAW ketika beliau ditegur oleh Dzul Yadain, lalu dia mengatakan apakah terjadi perubahan atau dipendekkan solat? Kata Nabi, apa? Terus ketika ada Abu Bakar mengiyakan omongan sahabat tadi, baru Rasulullah melakukan sujud. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.